Bismillahirrahmanirrahim. Takhrobu, ada di sini ada takhribu. Khoroba yakhrobu, takhrobu wa yamutu sahibuha. Judulnya itu adalah runtuh, hancur, dan mati penghuninya. Wahakal Yafi'i, menyampaikan oleh Imam Al-Yafi'i, anna ba'da mulukil umam as-salifah bana madinatan wa ta'annaqa wa taghala fi husniha wa zinatiha, bahwa ada riwayat dulu para raja-raja masa lalu itu telah pernah membangun satu kota dan memantapkan bangunannya itu. Jadi ahkama wa taqona, maksudnya ta'ajjaba, jadi membuat bangunan yang menakjubkan begitu. Wa taghala fi husniha, dan berlebih-lebihan dalam mempercantik kota itu, bangunan. Wa zinatiha, dan menghiasi bangunan itu dengan hiasan yang bagus, megah-megah kayak IKN gitu. Summa sona atau aman, kemudian setelah jadi dibuatlah, raja itu membuat makanan. Wada'an nas, rakyat diundang, orang-orang diundang datang. Wajlah saunasan ala buabiha, dan raja itu menempatkan beberapa orang di pintu masuk. Yas'aluna kullaman kharaja, yang tugasnya adalah menanyai orang yang keluar dari istana itu, hal ra'aitum aiban, setelah kamu masuk ke istana itu, adakah kau lihat aibnya, ada yang kurang nggak? Fayaquluna la, rata-rata jawabnya semuanya enggak. Ya bisa kasih makan raja, puas. Biasanya kalau udah yang ngasih nggak makan, ngasih duit, nanti nggak berani nyalain, biasanya begitu. Itu makanya kenapa para ulama dilarang untuk masuk ke Babus Sultan, ya, datang ke rumah raja penguasa. Hal yang dikhawatirkan adalah kehilangan daya kritisnya. Itu masuk angin, itu aja, bukan berarti haram, bukan. Takut kembung. Kalau yang punya prinsip, punya idealisme, nggak pragmatis, nggak apa-apa, karena raja mesti diingatkan, penguasa harus dikontrol. Ya jangan buruk sangka aja ente. Kiai mah dekat pemerintah juga pasti sesat, kata ente ngukur diri ente. Suuzon aja, karena ente nggak kebagian juga. Nggak ngomong begitu. Kan nggak kebagian. Yang penting mah nggak kehilangan daya kritis. Makanya saya buktiin sama. Ngomong aja, bodo amat. Dianggap kayak enggak urusannya, yang penting udah sampaikan. Karena kalau ngasih tahu jarak jauh kan udah kedengeran, nanti ngoceh doang di tablik akbar. Jabatnya nggak ada, orangnya nggak ada ngomong aja di situ. Jadi denger enggak sama dia. Kalau dekat begini kan ngomong. Makanya kalimatnya indah sukala qaulul haq indah sultanin jair, ucapan yang benar itu di hadapan, pokoknya dekat dengan penguasanya. Kalau jauh gimana ngomongnya? Ya model kayak begini, sengitnya di sini dong. Coba kalau saya ajak istana, soal aku berani ngomong. Masuk pintu pertama juga udah ngeget. Boro-boro mau ngeritik, kan ke istana, kantor gubernur aja merinding. Besok nggak diundang, pergi. Yang lain diundang, ente yang sedih, ya kacau. Itu. Nah ini orang balik lagi nanya, ada nggak yang ada yang kurang, nggak ada cacatnya nggak? Bayaquluna la, mereka rata-rata bilang enggak. Hatta ja'u nasun fi akhirin nas, sampai kemudian tiba saatnya beberapa orang yang paling belakang, alaihim aksiyatun, paling buncit dia. aksi apa itu? Kalau akisah, kis, sarung, kantong, jadi maksudnya membawa kantong. Fasaluhum, poinnya di sini sebenarnya. Allah penjaga itu nanya kepada mereka, haroaitum aiban, apakah kalian melihat ada celahnya
ada aibnya, ada cacatnya istana ini. Faqalu aibaini snaini, ada dua aibnya, ada dua cacatnya istana yang megah ini. Fahabisuhum, lalu penjaga tadi itu menawan mereka. Wadakhalu alal malik, dan kemudian mereka ngadu kepada si raja. Fa akhbaruhu bima qalu, lalu disampaikanlah kepada raja apa yang dibilang sama rombongan terakhir tadi, bahwa istana ini memiliki dua kekurangan. Faqala ma kuntu ardo bi aibin wahidin, raja bilang saya enggak redo kalaupun ada satu aib, ini lagi dua aibnya. Faktuni bihim, bawa mari orangnya itu. Wa adkhaluhum alaihi, kemudian penjaga tadi membawa mereka menemui raja. Fasalahum anil aibaini, lalu raja bertanya kepada rombongan terakhir ini tentang dua aib tadi. Mahuma, apa dua aib itu? Faqalu, mereka katakan takhrabu atau takhrubu, ada yang baca takhribu di sini. Takhrabu, ini istana pasti bakal hancur. Wa yamutu sahibuha, dan yang punya pasti bakal mati. Itu kekurangannya. Kalau dari sisi bangunan mungkin enggak, tapi lama-lama bakal hancur juga, bakal rusak. Kalaupun dia kagak rusak, yang punya mati. Itu qala, lalu dijawab lagi, apa ta'lamuna daron la takhrubu wa la yamutu sahibuha, apakah kalian tahu rumah yang tidak akan pernah hancur dan penghuninya tidak akan pernah mati? Qalu lahu, maka mereka itu berkata kepada raja, nah ada bangunan yang akan pernah hancur dan penghuninya pun nggak akan pernah mati. Fadzakaru lahul jannata, mereka lalu menyebut sorgalah tempatnya, wa na'imaha, dan kenikmatannya, wa syawwaquhu ilaiha, dan mereka ini rombongan terakhir tadi ya membuat rindu, ya membuat senang, membuat ingin raja untuk masuk ke dalam sorga itu. Wa dzakarun nar wa adzabaha, dan kemudian mereka menyebut tentang neraka dan siksa neraka, wa khawwafuhu minha, dan diberikan peringatan kepada raja, dibuat ditakut-takutin, bukan takut-takutin, memang agama kan isinya itu, ngasih kabar gembira bagi yang beriman dengan surga, yang ingkar ditakutin dengan neraka. Wada'uhu ila ibadatillah azza wajal, dan mereka mengajak raja untuk beribadah kepada Allah, maksudnya bertauhid kepada Allah dan beribadah. Fa'ajabahum ila dzalika, lalu raja mengijabah seruan mereka itu. Wa kharaja min mulki, lalu dia keluar dari kerajaannya, hariban ilallah, dia keluar dari keistananya, pergi lari menuju kepada Allah, tinggalin kemewahan dunia. Kemudian mereka bertahannus, beruzlah, melepaskan diri dari kemewahan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Ini orang kalau udah punya dikasih tahu rada gampang sebenarnya. Yang agak susah ini kagak punya. Kasih tahu masih penasaran aja. Kayak kita ini masih ngotot aja pengen kaya. Padahal yang kaya itu ditanyanya susah di sono. Bodoh di sono di sini. Kayak orang susah, biar susah di sini paling sebentar. Entar di sono nak pertanyaannya enteng. Udah capek gue jadi orang susah. Susah memang ngasih tahu. Hanya jiwa-jiwa yang zuhud yang bisa. Makanya bab kita bab zuhud. Kemudian bab kita tentang bayan zuhdi al-haqiqi wa muqaddimatihi, zuhud yang benar, yang sebenarnya zuhud itu kayak apa, dan muqaddimahnya, muqaddimah zuhud, permulaannya, step awal kita tuh bisa zuhud bagaimana. Inna zuhdal haqiqiyah, sesungguhnya dikatakan zuhud yang hakiki itu adalah burudatud dunya ala qalbil abdi, dinginnya dunia, ademnya dunia, enggak menariknya dunia, begitu ya, di dalam hati seorang manusia. Li ajlillahi wa azimi thawabihi, hal itu disebabkan karena keagungan Allah, dia mengagungkan Allah dan besarnya balasan Allah. Kalau bahasa jamaah tabligh kan, keluarkan semua kebesaran dunia, masukkan semua kebesaran Allah. Kita ini karena obrolannya ngobrolin dunia mulu, jadi dunia itu sangat berkesan sama kita.
Nah, kalau udah susah ngobrol sama orang kaya mulu ya. Udah dah. Kapan gua punya duit, kapan gua kayak gitu tuh. Gitu. Apaan aja sebenarnya kalau sering dibicarain itu nyangkut di alam bawah sadar, tersimpan, berkesan di dalam hati. Nah itu kesan itu tuh yang akan nuntun jalan kita itu. Kalau kesannya baik kepada akhirat, semangat ibadah. Kalau kesannya kepada dunia, maka kita akan tinggal ibadah. Orang akan kejar dunia. Maka kepada siapa kita berkawan, kepada siapa kita berteman, itu menjadi penting. Jadi zuhud itu artinya bahasa kitanya mah nggak cinta sama dunia, udah nggak demen aja sama dunia. Ini kira-kira kita masih demen nggak sama dunia? Ya paling minimal mudah-mudahan saat sebelum mati Allah cabut cinta dunia kita itu. Ya Allah tanamkan kita cinta akhirat. Ya dimulai dari sekarang. Ngitung dunia kita kejar. Coba kalau malam-malam lagi sendirian gitu ngerenung, tafakur. Wa muqaddimatuhu, nah pendahuluannya untuk bisa sampai ke situ tadi adalah tarku talabil maqud minad dunia. Tidak mencari yang kagak ada dari dunia atau sesuatu yang memang bakal ditinggalin dari dunia, nggak usah dikejar. Apa yang bakal kita tinggalin di dunia, nggak usah kita kejar. Wa tafriqul majmu' minha. Kalau dunia begitu lahir memang udah jadi orang kaya, umpama lahir udah jadi anak pejabat, berarti udah megang dunia gitu. Ya caranya mukaddimahnya gimana? Tafriqul majmu', bagi-bagi orang, kasih manfaatnya bagi orang, jangan dimakan dewek. Gitu. Tafriqul majmu' namanya. Ya, memecah atau membagi apa yang sudah terkumpul. Atau yang kemarin kita cari, sekarang udah dapet. Saatnya sekarang begitu ngaji babnya udah tahu, udah jangan dikangkangin aja tuh banda. Gitu. Jangan tabungan aja dihitung tiap tahun nambah, deposit tiap tahun nambah gitu kan. Kontrakan tiap tahun nambah, jangan itu aja pikiran udah besok mau mati. Ini kontrakan bakal kita tinggalin, duit nggak akan gunanya kalau besok udah mati mah. Sekarang aja kayaknya duit berguna buat kita. Besok nanti kalau udah mati udah nggak ada gunanya duit. Nggak percaya dibilangin. Karena memang dia digunakan buat hidup doang. Buat selama kita masih hidup dia berguna. Makanya saat hidup gunakan dia untuk manfaat sesudah mati, gitu maksudnya. Benar orang bilang, duit itu nggak dibawa mati. Betul, duit nggak dibawa mati. Memang duit bukan buat mati, duit buat hidup. Duit buat hidup, kita hidup pakai duit dan hidupkan hidup orang. Gitu, paham ya? Paham. Hidupan hidup orang artinya kasih makan yang lapar, tolong orang yang kesusahan, bantu orang yang kesulitan dengan harta kita. Hanya bukan buat kita. Dosa loh orang Islam nyari duit hanya buat makan mah, hanya buat diri kita, dosa. Ini ayatnya nih. Surahnya apa ya? Lupa ayatnya saya. Saya kemarin baru dapat dari kuliah dari Libanon itu ya, kuliah Zoom. Lupa saya. Yang yaquluna wa yatamatta'un. Coba cari kalimat. Yaquluna wa yatamatta'un. Surah Muhammad ayat 12.
Surah Muhammad ayat 12. Kita cari dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am wan naru mathwal lahum. Nah, surah berapa itu? Itu surah 47. Surah Muhammad. Iya, surah Muhammad. Ayat 12. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang-orang beriman wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, jannatin, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang berupa taman yang indah gitu, tajri min tahtiha. Nah, walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir itu yatamatta'una wa yaquluna, mereka itu hidup tuh hanya ngejar kesenangan di dunia, dan hidupnya urusan yang gegares saja gitu. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang itu makan. Wan naru maswal lahum, sedangkan neraka itulah tempat kembali mereka. Lah kita ini kan kayaknya mirip-mirip yang ayat ini nih. Coba dah. Kita nyari duit, coba periksa dan niat kita dah. Coba nyari apa dah? Buat apa dah? Buat makan enak. Padahal Nabi pernah ngajarin kita makan berpoya-poya. Kalau bahasa Nabi itu kita hanya makan lukaimat, hanya beberapa suap yang bisa membuat tulang punggung kita ini menjadi tegak. Maksudnya supaya kuat untuk ibadah. Makan bukan untuk tamattu bagi orang Islam. Yang makan untuk tamattu orang kafir, Al-Quran nyebutnya. Jadi kalau kita hidup kita ini makan untuk bersenang-senang, berarti pola makan kita sama dengan hanya orang kafir. Gitu. Saya baru semalam dapat kuliah itu. Saya bilang ayatnya sadis, bener nih ayat ini kan, ya walladzina kafaru yatamatta'un ya wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu hidupnya cuma nyari senang ya, mereka bersenang-senang, dan kalau makan mereka makannya sama dengan binatang makan. Nah, coba dah periksa. Ente makan itu supaya semangat sembahyang apa supaya bisa lari kenceng? Coba kita. Rata-rata kita kan makan bukan mikirin ibadah. Makan aja karena emang udah jatahnya makan. Sehingga sampai kemudian harus teratur waktunya. Kalau nggak teratur nanti emak takut banget. Bukan takut masuk neraka, bukan. Ini kalau makan salah, gitu mah salah makan juga akan jadi penyakit. Tapi nggak mikirin kamu makanan salah dia makan bakal masuk neraka. Ayo, kan berarti pola makan kita mirip dengan pola makannya orang kafir yang hanya makan hanya untuk kebutuhan fisik tanpa berpikir bahwa kita hidup ini punya tujuan yang jelas. Ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan penegasan jelas bahwa hidup kita ini bukan sekedar hidup kita untuk ibadah. Jadi makannya kita, tidurnya kita, aktivitas kita itu harus bermakna ibadah dan untuk mendukung ibadah. Termasuk makan itu untuk mendukung ibadah. Itu. Maka ketika makan pun dia akan memperhatikan mana makanan yang halal, mana yang haram. Halal secara zat dan halal secara sifat. Gitu. Ada makanan yang baik, makanannya halal, gitu. Tapi bisa jadi tidak baik bagi dia. Kebanyakan. Mending kebanyakan doang mah, nggak pernah bagi orang. Kan banyak dosa, udah harta banyak, nambah makan juga sayang. Itu namanya bakhil.
Di atas bakhil ada namanya syahih. Harta banyak. Kalau bakhil doang artinya kagak mau bagi orang. Dia bisa bersenang-senang tapi dia nggak bisa nyenengin orang, itu bakhil tuh. Kalau syahih, boro-boro dia menyenangin orang, buat dia aja pelit. Itu namanya syahih. Yang saya bilang kalau diajak mampir makan dibilang kenyang, tapi kita bilang gue yang bayar, ayo. Diajak makan bakso masih kenyang, udah gue yang bayar, ayo. Pas enak boleh nambah nggak? Nambah. Itu syahid. Dan orang salah paham, dia pikir pelit itu sifat biasa, padahal pelit itu maksiat. Jadi ya secara Iya, pelit itu maksiat karena dilarang. Begitu dilarang pelit, kita lakukan pelit, berarti kita melanggar nggak? melanggar. Maksiat. Dia pikir maksiat cuma zina doang kali. Al-kabair. Tuh, gitu tuh. Iya lah, apalagi karena kepelitan kita, lalu kemudian ada orang fakir yang sampai nggak makan, Atau meninggal ya. Orang butuh sampai tidak tertangani. Makanya bahasa saya tuh ketika ada yang mengkritisi tentang kadal fakru ayyakuna kufron, ya, hampir saja kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Itu kan diperdebatkan tentang status hadis itu, tapi secara maknawi benar. Bisa jadi kefakiran itu bisa menuntun orang kepada kekafiran. Cuman ini hadis kalau mau dipakai jangan ditempelin ke orang miskin seolah-olah ada legalitas. Kalau dia susahan dia boleh jual imannya, bukan. Ini ditempelin di pintunya orang kaya, ditempelin di rumah orang-orang kaya. Ketahuilah bahwa kefakiran tetanggamu itu bisa menyeret dia kepada kekafiran. Jadi kalau besok dia sampai murtad, ente jangan salahin dia murtad, ente suruh berbuat apa sabab sampai dia jadi murtad. Sejauh mana ente bertindak dengan amanat Allah berupa harta yang Allah kasih sama ente, gitu maksudnya. Itu kan berat Pak, peran jadi orang kaya ente. Masih pengen? Bandel gitu. Karena nggak ada yang mau jadi orang susah. Nah, nanti dibahas. Kalau orang udah nyaman dengan susah dan dia bisa menikmati susah, itulah sampai pada level ridho gitu. Itu dia udah bisa menikmati yang namanya susah. Kemudian watarku iradatiha wa ikhtiyariha. Tidak berkeinginan lagi dengan dunia dan tidak lagi mengupayakan dunia, itu baru namanya zuhud. Itu mukadimahnya. Jadi kalau masih sengit aja romannya sama dunia, mau tidur mikirin, bangun tidur mikirin, otaknya cuma gitu aja. Tapi kalau niatnya ibadah, niatnya kalau saya duit banyak saya bisa banyak beramal soleh, kalau saya punya keluasan saya bisa bantu orang, itu boleh tuh. Wow, boleh. Itu nggak termasuk rakus kalau itu bisa termasuk zuhud. Kenapa? Kita kalau dibuktiin, kalau ngomong doang enggak dibuktiin maksudnya. Itu begitu ada yang butuh, yuk siapa lagi, yuk nih. Kayak Bilal itu kan, begitu dia berhasil di Damaskus dia bisnis, dia dagang, kemudian dia sukses dagangnya, artinya berhasil, dia menyimpan duit di sodakan, nggak nyimpan duit di lemari, nyimpan duitnya di gentong, ditaruh di depan rumah, dan itu diumumkan di masjid itu diumumkan, siapa orang yang butuh silakan ambil. Karena dunia udah keluar dari hati dia, udah keluar gitu, udah dikeluarin, cinta dunia udah nggak ada di hati dia. Ini mah ada aja bilang kagak ada, saking pentingnya mah ada. Ngomongnya buat bantu orang, dia naran datang orang minta tolong dia tolak. Bang aja saya gentongnya ya. Makanya kalau orang nyari dunia niatnya untuk ibadah, maka lelahnya itu akan menjadi ampunan. Keringatnya itu setara dengan darah yang dialirkan di medan perang. Alhamdulillah. Keren kan?
Ya kalau cuma buat gagaras doang sama orang kafir tadi itu. Supaya bisa makan enak gitu, punya rumah bagus. Apalagi ada yang bilang begini. Berarti kalau kita punya harta untuk mengeluarkan zakat itu masih bahir ya? Zakat Ya. hilang sih sebutan bakhil mah. Itu kalau udah ngeluarin zakat mah hilang sebutan bakhil mah. Itu kewajiban mah. Belum. Iya. Belum ya. Itu standar kelas kita udah. Tapi kalau kelas kaum siddiqin, kalau dia masih nyimpen tuh masih pelit urusannya. Gimana engkau? Sayyidina Umar bilang orang punya persiapan makan sampai lusa, itu termasuk rakus sudah. Ente ke tahun depan aja masih cukup. Apa namanya coba? Bingung kita. Kurban ini setahun sebenarnya ada. Lagi kurban. Dalam. Faida ata bihal amdu awrasat tilka zuhdal haqiqiyah. Maka jika sifat-sifat itu ada datang pada al-abdu atal abdu biha, seorang hamba melakukan itu. Jadi maksud melakukan itu tadi itu ya Yang mukadimah tadi. mukadimahnya tarku talabil mafqud. Jadi maksudnya itu maksudnya udah apa adanya gitu. Bisa ridho dengan apa itu mukadimahnya itu. Kemudian kalau punya udah adanya, jangan ada apa-apanya, kudu Ikhlas. bagiin orang. Bikin orang. Apa iya bagiin orang? Banyak yang bagiin orang, cuman nggak ketahuan. Ente ngelihatnya yang pelit aja jadi susah. Masih pengen aja yang orang punya aja pengen. Apalagi orang punya aja pengen nih. Saya bilang kita nih kalaupun miskin supaya jangan jadi orang susah, satu cara yang harus kita punya yaitu jangan suka kepengen punya orang, atau jangan kepengen apa yang kita nggak mampu. Pokoknya ini jangan banyak punya kepengenan gitu aja dah. Kalau nggak banyak punya kepengenan. Kadang orang masih hidup pada nggak punya kepengenan. Iya, orang masih hidup punya kepengenan, tapi tidak akan zuhud kalau kepengenan itu selalu diturutkan. Itu namanya rakus. Zuhud itu artinya punya kepengenan, tapi dia tahu diri. Ya, karena bukan itu tujuan dia, itu maksudnya. Jadi nggak banyak punya kepengenan. Pengennya ibadah aja. Lah ibadah bentuknya segala macam, Pak, bukan sholat doang. Kemudian kalau hamba sudah melakukan itu, maka aurasat tilka zuhdul hakikiyah, dia akan mewarisi kezuhudan yang hakiki, nyaman dalam kekurangan, syukur dalam kelimpahan. Nanti ada sebutan ridho, ya, ada sabar, ada ridho. Kan ada taslim, sabar, ridho. Ketika kita diberikan sama Allah, ini kita terima sebagai pemberian. Kalau banyak tuntutnya adalah syukur, kalau kurang tuntutnya adalah sabar. Kemudian ketika kita menghentikan keinginan kita dan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya ridho. Apa janji Nabi kalau kita ridho dengan karunia yang Allah beri? Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah apa adanya, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa kita nggak pernah merasa kaya? Karena keinginan kita masih menggebu-gebu terus, jadinya ada rasanya kurang, itu masalahnya. Padahal kata tetangga kita mah kita udah banyak banget punya, tapi ini kita bilang masih kurang. Qala ba'duhum tadi summa al-ba'id ala tarki wa tafriq. Kemudian yang membangkitkan dia untuk meninggalkan yang tidak perlu dan tafriq, membagi apa yang sudah ada. Itu pembangkitnya apa? Kita bisa meninggalkan yang mafqud maksudnya. Kemudian tafriq al-majmu' itu dzikru afati dunya wa biha. Selalu ingat dengan
bahayanya dunia dan aibnya dunia. Nih sebut gini, qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan taraktud dunya liqillati ghanaiha, aku tinggalkan dunia karena sedikit kecukupannya. Jadi nggak ada pernah cukup dunia ini. Ibarat orang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Kemudian wakat terati anaiha, banyak capeknya. Capek ngejar dunia itu nggak capek. Wasur antifanaiha, udah gitu hilangnya cepet. Bisa dia yang hilang dengan bangkrut, bisa kitanya yang mati. Udah banyak nikmatin belum. Wa khissati syurakaiha, dan buruk persekutuannya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, al-qaulul balighu fihi, ucapan yang paling maksimal tentang zuhud itu adalah maqalahu Syekhuna Abu Bakar At-Tusi, apa yang dikatakan oleh guru kami Syekh Abu Bakar At-Tusi, inna dunya aduwatullah azza wa jal wa anta muhibbuh. Dunia ini sebenarnya musuhnya Allah. Kenapa engkau mencintainya? Faman ahabba ahadan, maka siapa orang yang mencintai seseorang harusnya abghadu aduwahu, dia membenci musuhnya. Itu dunia ini kan yang nggak disukai Allah. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, harus berarti meninggalkan dunia. Gimana orang hidup ninggalin dunia? Dunia kita tinggalkan untuk urusan-urusan kesenangan, karena cenderungnya dunia kan untuk kalau dunia buat ibadah, ya dunia itu bernilai. Kan apa-apa tergantung penggunaannya, Pak. Golok itu kalau yang pakai preman, itu bahaya nggak tuh? Bahaya. Tapi kalau goloknya pakai emak-emak, buat apa, pisau kalau dipakai sama preman bisa buat nusuk orang, tapi kalau emak pakai pisau kan buat nyengin. Itu gantung, makanya dunia kayak gitu, di tangan siapa. Ini yang menarik cerita berikutnya ya, baca nggak? Agak kemalaman. Tapi cerita ini sebenarnya populer banget udah ini. Jadi Nabi Isa itu, udah kita baca aja sendiri kisahnya. Hah? Masalah dunia. Dia mau membersamai Nabi Isa. Nabi Isa kan ada yang pendampingnya. Kata dia, saya ikut dah. Hanya berangkat itu. Fajalah saya tagazan Muhammad salatu argifatin. Keduanya duduk ada 3 roti. Lalu 2 orang itu makan roti, yang 1 roti ditinggalin, maksudnya buat Nabi Isa. Pokoknya Isa ilan nahar masyariba. Sumaroja kolam jidrogi. Nabi Isa berangkat ke sungai, minum air sungai. Begitu dia balik, rotinya udah kagak ada. Lalu ditanya, siapa yang ambil roti saya? Jawabnya, saya nggak tahu. Ada yang ngaku. Udah, Nabi Isa juga nggak ribet-ribet amat. Lalu berangkatlah. Lalu ketemu ada kijang, anak kijang. Kemudian dipanggang, disembelih, dipanggang, makan. Habis makan, Nabi Isa bilang sama itu bekas tulang-tulang yang dipanggang, kum biidznillah, bangun dengan izin Allah, jadi lagi kijang baru. Gitu, hidup lagi. Maka Nabi Isa bilang sama orang yang tadi itu, aku tanya sekali lagi sama kamu, setelah kamu melihat mukjizat Allah nih, saya mau tanya, siapa yang ngambil roti saya? Bilang, saya nggak tahu, nggak tahu. Udah, jalan lagi sampai summan tahaya ilan nahar. Pak Kata Isa Salam biadir rajul, Pak Masya alal ma. Lalu orang itu dipegang tangannya, jalan di atas air bersama Nabi Isa.
Begitu sampai di seberang, dia tanya lagi, kamu ngerasain kan ajaib nggak jalan di atas air? Iya luar biasa ini bisa jalan di atas air. Nabi Isa yang bawa. Kata Nabi Isa, setelah kamu melihat keajaiban ini, kamu rasakan sendiri. Saya mau tanya, yang ngambil roti saya siapa? Masih dia jawab, saya nggak tahu. Akhirnya sampailah jalan terus ke tanah lapang, ya, ke tempat wilayah yang lapang gitu ya. Lalu duduklah di situ. Nabi Isa kemudian fa'akhadha yajma'u turaban aw ramlan. Nabi Isa duduk di situ sambil ngumpulin debu atau tanah yang ada di situ. Wa qala kun dhahaban bi'idnillah, tanah jadilah kamu emas dengan izin Allah. Wa kana dhahaban, jadi itu yang digitu jadi emas. Pokok sama salah satu aslan. Maka Nabi Isa bagi itu menjadi 3 bagian. Kata Nabi Isa, li sulusun, buat saya sepertiga, buat kamu sepertiga, dan yang sepertiga lagi buat yang ngambil roti. Sepertiga lagi buat yang ngambil. Langsung dia bilang, ana ahautuhu, saya yang ngambil. Lihat mukjizat gak tertarik dia. Di dunia dasar coba. Lihat mukjizat tuh gak tertarik dia. Nggak ngaruh sama sekali. Bayangkan kijang udah dimakan disuruh hidup lagi kan luar biasa. Ketemu sungai jalan di atas air kan dia ngerasain sendiri jalan di air masih nggak kesan apa yang diceritain, tapi dia ngeliat tuh sih rontok tuh. Yang sepertiga ya, kalau bertiga buat yang ngambil roti saya. Oh iya saya ngaku saya yang ngambil. Maksudnya apa? Ini bukan masalah rotinya dia mah emasnya. Kemudian kawala dia berkata fakulluhu lak, yaudah kalau gitu lu aja ambil semua dah. Wa faqara Isa wa faraqa Isa sallam, lalu ya dia berpisah dengan Nabi Isa. Udah lu ambil tuh mas, lu ambil semua, tapi udah jangan ikut gua lagi gitu. Fantahi ilaihi rajulani, lalu kemudian datanglah 2 orang laki-laki di situ, wa fil mafaza wa mahul mal, dan juga bawa harta juga. Farada ayyakhudhahu min wayu qatala yaqtulahu. Kedua orang ini ingin mengambil emasnya dan membunuh dia. Faqala, lalu dia menawarkan, udah kita jangan saling bunuh dah. Huwa bainana aslasan. Ini kita pecah 3 aja dah. Kan udah bertiga tuh dia tuh. Nah udah sepakat, akhirnya kan lapar, tanah lapang, punya emas juga mau nggak makan bagaimana? Begitu lapar, fab'atsu ahadakum ilal qaryah, kirim orang ke kampung, yashtari ta'aman untuk beli makanan. Faqala alladzi bu'ita, ini kan ini 1 orang tadi itu udah ngambil emas tuh, yang tadi nggak ngaku ngambil roti, Pak Haji udah ngumpetin. Begitu lapar, akhirnya udah kalau gitu kita utus saja orang ke kampung untuk cari makan. Nah yang diutus nih di jalanan ngomong li ayyi'in uqasimu haula'i bi hadzal mal. Ngapain saya mesti pecah 3 itu? Kalau saya sendiri makan saya banyakkan. La'an alanna lahum fi ta'ami summan. Pokoknya ini makanan ntar saya taruhin racun. Fa'aqtuluhuma, dengan racun ini aku bisa membunuh dua-duanya. No insya Allah lagi nungguin mas no. Dia begini jalanan otaknya muter tuh. Ini kalau sesuai aturan pecah 3. Tapi kalau saya racunin nih, emas punya saya semua, diracunin gitu. Singkatnya begini dah, itu orang yang 2 juga ngomong nih, ini kalau kita pecah 3 kekecilan, kalau kita pecah 2 lumayan. Itu gimana caranya? Entah dia sampai kita bunuh, makanannya kita ambil, ini kita pecah 2. Oh iya kalau gitu sepakat. Akhirnya begitu yang dari kampung bawa makanan, ditunggu di depan, dibunuh. Senang dia berdua tuh. Nah, jadi kita pecah 2 mas katanya. Itu makanan yang udah diajar racun sama yang beli dimakan sama dia 2. Sebelum kita pecah kita makan dulu dah. Makan. Gitu ceritanya tuh.
Faja'a faqatalahu, datang itu dia, lalu kedua orang itu membunuh yang bawa makanan, cuma akala ta'am famata. Kemudian setelah dia bunuh, yang berduaan bunuh, makan dimakan, ya mati juga, dia tiga-tiganya mati. Wa baqiyal malu fil mafaza, harta itu tetap ada di situ. Wa ulaika salah satu qatla haulahu, tiga orang ini ya terbunuh di situ. Pamarra Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa lewat di tempat itu, alatil kal halal, dalam keadaan mereka sudah mati. Faqala li ashabihi, lalu Nabi Isa bilang sama temannya, hadhihi dunya fahdaruha, inilah dunia, hati-hati ya. Dunia itu gak kenal saudara, saudara menjadi musuh kalau urusan duit mah. Iya, jauh urusannya, nggak jauh. Guru sama murid bisa bersaing urusan dunia sama apa? Orang tua sama anak, jadi pikir-pikir ributnya urusan apa coba? Yang ono merasa disayang, ini merasa kurang disayang, kecemburuan sosial. Ini cerita populer banget sebenarnya mah. Baru tahu ini? Ada yang baru tahu ini kayaknya nih. Ini cerita dunia tuh kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.